Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuri Pejilianti dengan NIM 2022051153 dari Institut Ilmu Kesehatan Pulau Moni Makassar dengan Prodi S1 Keperawatan plus Professionals. Di sini saya akan memaparkan tugas ilmu biomedik dasar dari dosen pengampu Nurse Muhammad Abu, SCAP MCAP, yaitu sistem reproduksi pria dan sistem reproduksi wanita dan sistem kardiovaskular. Sistem reproduksi wanita dan pria. Wanita memiliki fungsi untuk memproduksi sel telur sebagian dari tempat janin berkembang sehingga proses persalinan tiba, sedangkan pria memiliki fungsi untuk memproduksi penyimpanan dan menyalurkan sperma untuk membuih sel telur. Kedua fungsi tersebut sebagai melengkapi dalam proses reproduksi. Sistem organ reproduksi pada pria dan wanita sama-sama terdiri dari bagian eksternal dan internal. Sebagian organ sistem reproduksi pria berada di luar tubuh, berbeda dengan wanita yang lebih banyak berada di dalam tubuh. Sistem reproduksi pria memiliki struktur organ reproduksi internal meliputi penis adalah organ yang vital yang digunakan untuk berhubungan seksual. Saat mencapai klimaks, sperma akan mengeluarkan mulai saluran di dalam penis. Dua, skrotum adalah kantong kulit yang mengantung pada pangkal penis, kantung kecil dan berotot. Ini melindungi festis beserta saraf dan membuih darah. 3. Testis adalah sepasang angan pada sistem reproduksi laki-laki yang terletak di dalam strokum testis. Testis merupakan kelenjar tempat sperma dan testosteron di produtoge. Sistem reproduksi wanita. Beberapa organ dalam sistem reproduksi wanita yaitu 1. Ovarium adalah kelenjar berbentuk oval dan berukuran kecil yang terletak di kedua sisi rahim. Ovarium menghasilkan sel telur dan berhormon estrogen, progesteron. 2. Tuba volupi. Organ ini berbentuk menyerupai tabung kecil yang menempel di bagian atas rahim. Tuba volupi berhubung sebagai jalur sel four untuk bergerak dari ovarium ke rahim. Proses pembuahan biasa terjadi pada organ ini. Uterus atau rahim adalah organ berongga berbentuk menyerupai buah pil yang merupakan tempat berbagai janin untuk berkembang sesama kehamilan. Bagian bawah atau leher rahim yang berhubung dengan vagina dikenal sebagai cervix. Vagina adalah jalur untuk yang berhubungkan cervilis atau mulut rahim sebagai kebagian luar tubuh. Vagina dikenal sebagai jalan saat berhubungan seksual. Sperma akan dikeluarkan oleh penis melalui belelam. Organ reproduksi wanita turut dilengkapi dengan reproduksi eksternal yaitu labia mayora, labia minor, kelenjar Bartholin, dan krotis. Organ eksternal ini berfungsi sebagai memicu hasrat seksual wanita, melindungi organ reproduksi internal wanita dan berbagai penyebab infeksi, dan membantu proses pembuahan sel telur oleh sel sperma. Sistem reproduksi wanita juga bekerja sama dengan tempat hormon reproduksi utama yaitu FSH, LH,
estrogen dan progesteron. FSH dan LH membantu proses pembentukan sel telur di ovarium, sedangkan estrogen dan progesteron berperan penting untuk kehamilan. Baik, saya akan memaparkan tentang sistem kardiovaskular, yaitu aorta. Berfungsi membawa darah yang mengandung zat oksigen dari bagian vertikal kiri sampai ke seluruh tubuh manusia. 2. Atrium kiri dan atrium kanan. Serambi kiri, serambi kanan. Serambi kiri berfungsi untuk menerima darah berfungsi dari paru-paru, sedangkan serambi kanan berfungsi untuk menerima darah kotor dari tubuh yang dibawa oleh pembuluh darah. 3. Arteri pulmonalis berfungsi untuk membawa darah yang kaya akan karbon dari jantung menuju paru-paru. 4. Vertikal kiri, vertikal kanan. Bilik kiri, bilik kanan. Artikal kiri berfungsi untuk menerima darah dari organ atrium kiri serta membawa ke seluruh tubuh. Artikal kanan berfungsi menerima darah yang berasal dari atrium kanan, kemudian membawanya menuju ke paru-paru. 5. Katup mitral. Katup mitral berfungsi untuk mencegah agar darah yang sudah ada pada vertikal kiri kembali kepada atrium kiri. 6. Katup aorta berfungsi membuka jalan bagi darah yang kaya akan oksigen untuk dilewati dari bilik kiri ke aorta. 7. Katup pulmonalis bertugas mengatur aliran darah bilik kanan ke artikel pulmonalis yang membawa darah ke paru-paru untuk membawa oksigen. 8. Tricupsidalis berfungsi memisahkan atrium kanan dengan vertikal kanan guna membantu mengalirkan darah oksigen sedikit dari organ atrium menuju ke vertikal kanan. 9. Arteri koroner berfungsi menyuplai makan bagi sel-sel jantung. 10. Interior vena cava berfungsi membawa darah yang berasal dari tubuh bagian bawah menuju ke atrium bagian kanan jantung. 11. Otot papiler berfungsi untuk mengelilingi sel dan jaringan tubuh untuk mengantarkan dan menyerap oksigen, nutrisi, dan zat lainnya. 12. Superior vena cava atau pembuluh darah balik kava atas berfungsi membawa kembali aliran darah yang mengandung karbon dioksida yang asalnya dari seluruh tubuh bagian atas menuju ke jantung. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.